Oke, ketemu lagi di video singkat tentang manajemen operasi. Jadi kalau tadi teman-teman atau siapapun yang menyimak video ini sudah bisa bagaimana cara melakukan simulasi atas apa yang dilakukan oleh manajer operasi, tentu timbul pertanyaan gitu ya dalam hatinya. Terus sebenarnya apa sih yang mereka lakukan kan gitu. Nah, maka di sini saya mau menyampaikan beberapa hal yang biasanya dilakukan atau dikerjakan oleh seorang manajer operasional. Dari bukunya yang sudah ditulis, Heiser mengatakan all good managers perform the basic function of management process. Jadi manajer yang baik itu pasti akan menunjukkan kinerja dalam bentuk fungsi-fungsi dasar dari proses manajemen. Nah, fungsi dasarnya apa? Proses manajemen itu, kalau teman-teman pernah mengambil mata kuliah bisnis dan manajemen pengantar, di sana sudah disebutkan misalnya planning atau perencanaan, kemudian organizing, staffing, leading, dan controlling. Nah, kalau secara spesifik terkait dengan manajer operasional, maka Heiser menyampaikan di sini, operations managers apply this management process to the decisions they make in the OM function. Jadi, para manajer operasional itu juga menerapkan ini, proses-proses dasar manajemen ini, untuk pengambilan keputusan yang mereka lakukan dalam fungsi manajer operasional. Nah, keputusannya apa saja yang biasanya diambil oleh seorang manajer operasional? Maka di sini muncul 10 operations management strategic decisions. Yang pertama adalah keputusan terkait dengan design of goods and services. Jadi nanti akan kita bahas lebih detail ya. Kemudian yang kedua, keputusan mengenai kualitas, managing quality. Kemudian keputusan yang ketiga, ini terkait dengan proses and capacity design. Kemudian terkait dengan location strategy, layout strategy, ini yang tadi saya sempat sampaikan di awal. Kemudian juga keputusan terkait human resources and job design. Kemudian 4 keputusan berikutnya adalah supply chain management, SCM. Kemudian inventory management, ya. Kemudian scheduling dan maintenance. Nah, maka sekarang kita akan coba lihat satu persatu apa yang dimaksud dengan masing-masing keputusan itu. Yang pertama, decisions atau keputusan terkait design of goods and services. Di sini nantinya manajer operasional itu akan melakukan hal ini. Defines much of what is required of operations in each of other OM decisions. Jadi ketika akan menentukan desain barang dan jasa yang akan dihasilkan itu nantinya, maka manajer operasional akan menentukan dulu apa saja sih yang sebenarnya dibutuhkan dalam setiap aktivitas operasinya terkait dengan goods and services ini. Kemudian yang kedua, keputusan terkait dengan managing quality, ya, ini determines the customer's quality expectations and establish policies and procedures to identify and achieve that quality. Jadi, manajer operasional akan menentukan ya, apa sih kualitas yang diharapkan oleh para customer. Ya. Kemudian, bagaimana kebijakan dan prosedur yang dibuat oleh perusahaan sehingga kualitas yang tadi diharapkan itu dapat dicapai. Kemudian yang ketiga, proses and capacity strategy. Ini kalau dibaca di bukunya Heiser ada di halaman 8 ya. Determines how a good or service is produced and commits management to specific technology, quality, human resources, and capital investment that determine much of the firm's basic cost structure. Jadi kalau kita bicara tentang kapasitas dan proses produksi, ini terkait dengan bagaimana barang dan jasa itu akan dihasilkan. Kemudian keputusan terkait dengan location strategy ini berkaitan dengan penilaian, ya, judgment, requires judgments regarding nearness to customers, suppliers, and talent, while considering cost, infrastructure, logistic, and government. Jadi dalam menentukan lokasi perusahaan gitu, yang perlu dipertimbangkan oleh manajer operasional adalah
apakah lokasi itu dekat dengan lokasinya customer, supplier, tetapi tetap memperhitungkan atau mempertimbangkan cost yang akan dikeluarkan nantinya, kemudian bagaimana infrastruktur yang dibutuhkan, logistik dan tata kelolanya. Ya, ini berkaitan dengan penentuan lokasi. Kemudian untuk layout strategi, requires integrating capacity needs, personnel levels, technology, and inventory requirements to determine the efficient flow of materials, people, and information. Jadi, kalau bicara tentang layout itu konteksnya adalah bagaimana nantinya layout itu dapat mendukung aktivitas operasinya perusahaan terkait dengan kebutuhannya, kemudian teknologi yang digunakan, dan yang lainnya. Termasuk aliran materialnya gitu ya. Misalnya kalau bicara layout untuk aktivitas produksi dari bahan baku ke mesin A, nah ini nanti bagaimana flow-nya, nah itu yang harus ditentukan juga. Kemudian dari mesin satu ke mesin berikutnya sampai dengan perakitan itu yang harus dipertimbangkan untuk urusan layout. Kemudian berkaitan dengan human resources and job design, ini keputusan manajer operasional biasanya terkait dengan bagaimana merekrut karyawan ya, dengan skill yang dibutuhkan, dengan kriteria tertentu. Kenapa ini menjadi penting? Karena manusia atau karyawan itu sebenarnya bagian yang tidak terpisahkan dari desain sistem secara keseluruhan. Maka ini juga harus melalui tahap-tahap pengambilan keputusan tertentu oleh manajer operasional. Kemudian keputusan yang berikutnya berkaitan dengan supply chain management atau rantai pasokan yang tadi sudah kalian pahami di video-video awal. Decides how to integrate the supply chain into the firm strategy, including decisions that determine what is to be purchased from whom and under what conditions. Jadi kalau tadi kita bicara tentang rantai pasokan itu kan berarti bagaimana barang itu sampai ke tangan perusahaan gitu ya, termasuk dari supplier. Maka di sini keputusan yang biasanya akan diambil berkaitan dengan misalnya apa sih barang yang mau dibeli, kemudian belinya dari supplier yang mana, apakah ada kondisi tertentu yang harus dipenuhi dan lain sebagainya. Kemudian untuk inventory management ini berkaitan dengan sediaan ya. Considers inventory ordering and holding decisions and how to optimize them as customer satisfaction, supplier capability and production schedules are considered. Jadi manajer operasional itu perlu mempertimbangkan beberapa hal ketika bicara tentang inventory ya. Misalnya apakah nantinya inventory ini bisa dioptimalkan dengan cara tertentu sehingga ketika customer itu mau beli barang, barangnya selalu tersedia tanpa adanya kekurangan stok dan lain sebagainya. Kemudian sampai ke penjadwalan dari proses produksi itu juga harus menjadi pertimbangan. Kemudian keputusan yang berikutnya yaitu scheduling and maintenance. Kalau scheduling ini berkaitan dengan bagaimana sih cara melakukan utilisasi yang optimal berkaitan dengan karyawan dan fasilitas yang dimiliki. Determines and implements intermediate and short-term schedules that effectively and efficiently utilize both personnel and facilities while meeting customer demands. Jadi bagaimana penjadwalan jangka pendek perusahaan ini bisa dilakukan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin dalam rangka memenuhi permintaan dari pelanggan. Kemudian keputusan yang terakhir ini berkaitan dengan pemeliharaan atau maintenance, requires decisions that consider facility capacity, production demands, and personnel necessary to maintain a reliable and stable process. Jadi keputusan yang harus diambil oleh seorang manajer operasional dalam konteks ini adalah bagaimana mempertimbangkan fasilitas, kemudian kebutuhan produksi, ya, kebutuhan karyawan, sehingga proses-proses yang dijalani itu dapat dilakukan dengan stabil, ya performnya bisa stabil. Nah kira-kira, nah itulah kurang lebih 10 keputusan strategik yang biasanya diambil oleh seorang manajer operasional. Semoga ini bisa memberikan gambaran kepada para teman-teman atau yang melihat video ini ya, terkait apa yang dilakukan oleh manajer operasional. Nah, kalau di slide terakhir dari video ini, di sini saya menunjukkan kalau seorang
manajer operasi itu sebenarnya job title-nya apa saja kan gitu ya. Ini bisa menjadi alternatif bagi teman-teman. Ada plan manager, ada operation analyst, quality manager dan lain sebagainya. Ya, intinya ketika kita bicara tentang konteks manajer operasional, maka ada beberapa job title yang bisa kita apply nanti di perusahaan sehingga nanti kita bisa tahu apa saja yang dilakukan. Nah, kira-kira itu yang bisa saya bahas untuk video kali ini. Kalau dari tadi kita sudah bicara tentang konsep operation management, kemudian keputusan yang diambil, maka penasaran nggak sih sebenarnya apa atau bagaimana sejarahnya manajemen operasional itu? Nah, di video yang berikutnya nanti saya akan menceritakan lini masa atau timeline-nya atau sejarahnya dari manajemen operasional. Maka tetap setia di channel ini ya. Kita ketemu di video yang berikutnya. Terima kasih.